Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Elisa Putri. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai saudari saya yang bernama Tiara Rahmadani. Dia adalah sepupu saya. Jadi saya akan bertanya kepada saudara terkait tentang psikologi agama yang berhubungan dengan adat budaya yang ada di masyarakat. Jadi sebelumnya saudari, apakah sudah pernah mendengar tentang psikologi agama? Nah, Apa itu yang psikologi agama adalah cabang dari ilmu psikolog yang mempelajari tentang pengaruhnya terhadap manusia, baik itu dari segi perasaan, dari segi keyakinan ataupun kepercayaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Baiklah saudari, pertanyaan saya yang pertama, kenapa psikologi agama membuat sebagian orang cepat menilai adat atau budaya lain sebagai penyimpangan? Karena dalam psikologi agama membentuk keyakinan yang sangat kuat, dan sejak kecil mereka diajarkan bahwa sesuatu yang diajarkan di lingkungan mereka adalah hal yang benar, sedangkan ketika mereka keluar dan melihat bagaimana pergaulan yang ada di masyarakat dan adat yang berbeda, jadi mereka menganggap itu adalah sebuah penyimpangan, padahal belum tentu itu adalah kebenaran dan kesalahan, dan belum tentu juga yang mereka yakini sejak kecil adalah hal yang salah, sedangkan yang mereka yakini kesalahan belum tentu itu adalah hal yang benar-benar salah. Dalam agama itu juga tidak semuanya individu, mereka adalah berkelompok dan memiliki keyakinan yang berbeda-beda dengan nilai yang sama, tujuan yang sama, dan keyakinan yang sama. Jadi saudari, apakah perbedaan adat bisa disalahpahami sebagai pelanggaran ajaran agama? Bisa, dan itu banyak terjadi di dalam masyarakat. Contohnya dalam segi berpakaian atau penghormatan kepada leluhur. Seseorang yang datang ke suatu kelompok berbeda, kita harus melihat dari segi nilai-nilai agama, baik dari segi kasih sayang, keyakinan, dan kebaikan. Tidak boleh melihat dari luarnya saja, tapi juga harus melihat dari dalamnya, bagaimana agama dan adat itu berjalan seiringan. Baiklah saudari, pertanyaan yang terakhir, bagaimana seharusnya masyarakat bersikap agar psikologi agama tidak menjadi alat untuk menekan keberagaman adat? Masyarakat seharusnya memberi ruang, khususnya dalam hal adat dan agama, karena belum tentu adat dan agama itu bisa sejalan dan mereka memiliki dua ranah yang berbeda. Tapi adat dan agama bisa berjalan berdampingan. Psikologi agama yang sehat justru mengajarkan kita tentang toleransi dan sifat tidak cepat menghakimi. Kita harus melihat dari segi nilai-nilai agama, baik dari segi kasih sayang, keyakinan, dan kebaikan. Tidak boleh melihat dari luarnya saja, tapi juga harus melihat dari dalamnya, bagaimana agama dan adat itu berjalan seiringan. Saudari, terima kasih kepada saudari yang telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai, dan terima kasih atas semua jawabannya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan, baik untuk saya pribadi maupun bagi teman-teman yang menonton video ini. Dan cukup sekian video wawancara dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.